Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang pemeliharaan diri dari penyakit menular dan tidak menular. Penyakit, apa itu penyakit? Keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk ataupun fungsi salah satu bagian tubuh yang menyebabkan tubuh menjadi tidak dapat bekerja dengan normal. Penyakit dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Penyakit yang dapat menular dari seseorang yang sakit kepada orang yang sehat adalah pengertian dari penyakit menular. Sedangkan penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari seorang yang menderita sakit. Cara penularan penyakit. Cara penularan penyakit ada dua. Yang pertama, penularan secara langsung dan penularan melalui vektor atau binatang pembawa penyakit. Penularan melalui vektor atau binatang pembawa penyakit. Vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga. Sedangkan binatang pembawa penyakit adalah binatang yang tidak menyebabkan penyakit tetapi mampu menyebarkan penyakit. Contoh vektor yaitu nyamuk, lalat, dan sebagainya. Sedangkan binatang pembawa penyakit adalah anjing, burung, maupun tikus dan sebagainya. Contoh penyakit menular yang pertama adalah COVID-19. Yang kedua, diare. Yang ketiga, panu. Yang ketiga, campak. Yang kelima, TBC. Yang keenam, malaria. Yang ketujuh, demam berdarah. Yang kedelapan, influenza, dan lain sebagainya. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penyebab penyakit menular, gejala penyakit menular, maupun cara penyakit menular. Yang pertama yaitu penyakit COVID-19 adalah virus yang menginfeksi sistem nafas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Akhir-akhir ini kita sering dihantui dengan coronavirus atau yang lebih sering kita dengar dengan COVID-19. Yuk kita cari tahu lebih banyak tentang COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 ini dapat mengenai siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Tanda gejala COVID-19 pada anak sulit dibedakan dari penyakit saluran nafas akibat penyebab lainnya. Gejalanya dapat berupa batuk pilek dengan atau tanpa demam yang umumnya bersifat ringan dan akan sembuh sendiri. Penyakit saluran pernafasan ini menjadi berbahaya jika menyerang paru-paru, yaitu akan menjadi radang paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Gejala pneumonia adalah demam, batuk, kesulitan bernafas yang ditandai dengan nafas cepat dan sesak nafas. Langkah-langkah pencegahan agar kita tidak tertular virus yang tidak terlihat ini adalah: yang pertama, stay at home atau tetap tinggal di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jika terpaksa keluar rumah, pakailah alat pelindung diri, tetap perhatikan untuk jaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan segera mandi, cuci rambut, serta mengganti baju setelah kita kembali ke rumah. Yang kedua, pakai masker ya teman-teman. Memakai masker saat di luar rumah berfungsi mencegah penularan melalui batuk dan bersin. Ini nih yang gak kalah penting. Biasakanlah cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sesering mungkin sebelum dan setelah melakukan kegiatan atau memegang sesuatu.
Penggunaan hand sanitizer hanyalah alternatif jika tidak tersedia air mengalir dan sabun, misalnya saat kamu jauh dari sarana cuci tangan. Selanjutnya, hindari kebiasaan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lakukan etika bersin dan batuk saat kamu merasa ingin bersin atau batuk, apalagi jika terdapat orang lain di sekitarmu. Caranya, tutup mulut kamu menggunakan siku tangan atau tisu pada saat ingin bersin atau batuk. Jangan lupa buang tisu di tempat sampah ya. Nah, itu dia penjelasan untuk COVID-19 ya guys. Tetap waspada ya. Penyakit yang kedua adalah penyakit influenza. Influenza disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Tahukah kamu apa itu flu? Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, gejala-gejala flu yang biasa dirasakan diantaranya adalah demam, sakit kepala, batuk-batuk, pegal-pegal, nafsu makan menurun, dan sakit tenggorokan. Virus flu masa inkubasinya termasuk singkat. Kita akan mengalami gejala hanya dalam waktu 1 hingga 3 hari setelah pertama kali terinfeksi. Masa di mana flu paling menular ada. Apa perbedaan flu dan pilek? Flu itu berbeda dengan pilek. Flu masa inkubasinya lebih singkat dengan gejala yang lebih parah sehingga dapat menghambat rutinitas penderita. Sedangkan pilek umumnya muncul secara bertahap dan gejalanya lebih ringan sehingga tidak terlalu berdampak pada rutinitas penderita. Virus flu itu dapat menular melalui butiran liur yang dikeluarkan oleh penderita ketika bersin ataupun batuk. Untuk itu, usahakan jarak dengan orang yang mengidap flu sejauh 6 meter. Selain itu, benda-benda yang sudah terkontaminasi virus flu juga bisa menjadi langkah utama untuk mencegah penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan sebelum makan, dan bagi pengguna kendaraan umum disarankan untuk memakai masker saat bepergian. Yang pastinya, supaya tidak terserang virus influenza, tetap jagalah kebersihan, karena jika tubuh kita dalam keadaan bersih, maka virus tidak mudah masuk pada tubuh kita. Selanjutnya adalah penyakit menular TBC ataupun tuberkulosis yang disebabkan oleh akibat infeksi bakteri Microbacterium tuberculosis. Gejalanya batuk yang berlangsung 3 mingguan lebih, sesak nafas, nyeri di dada, batuk Untuk lebih jelasnya kita bisa simak video berikut. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis
hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Penyakit yang ketiga adalah penyakit diare. Diare disebabkan oleh banyak kemungkinan, di antaranya keracunan makanan, kurang gizi, radang usus, terlalu banyak makanan, buah mentah, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Penyakit menular adalah diare atau mencret. Diare disebabkan oleh makanan atau minuman yang tercemar bakteri, virus, jamur, dan racun. Diare mengakibatkan kekurangan cairan tubuh dan juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari termasuk belajar. Diare juga mudah menularkan ke orang lain di sekitarnya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Pertolongan pertama pada diare adalah minumlah air yang banyak, bisa air putih, teh, atau kuah sayur. Minumlah Oralit 1 bungkus yang dilarutkan ke dalam air matang sebanyak 200 cc. Tetaplah makan dan minum. Hindari makanan yang dapat memperparah diare dan istirahatlah yang cukup. Selain itu, minumlah obat yang diberikan oleh petugas kesehatan sesuai dengan petunjuk. Pesan utama untuk kalian dalam mencegah diare adalah biasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sesudah bermain serta sebelum makan dan minum. Gunakan alat makan dan minum yang bersih. Jangan membeli makanan di tempat yang kotor. Menutup minuman dan makanan agar tidak dihinggapi serangga. Penyakit selanjutnya yaitu penyakit kulit. Penyakit kulit disebabkan oleh kurang menjaga kebersihan diri, sehingga banyak jamur maupun kotoran yang menempel di tubuh kita sehingga menimbulkan penyakit tersebut. Bisa cacar air, bisa kandas, bisa panu, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikutnya. Penyakit menular adalah penyakit kulit. Penyakit kulit yang menular disebabkan karena kamu kurang menjaga kebersihan kulit tubuhmu, termasuk kulit kepala yang harus dijaga kebersihannya dengan keramas minimal 2 kali seminggu untuk menghindari munculnya kuman dan kutu. Penyakit kulit bisa menimbulkan gatal dan perih, meninggalkan bekas yang luas, dan bisa menular ke orang lain di sekitar kita. Cara mencegah penyakit kulit adalah: yang pertama, biasakan mandi minimal 2 kali sehari dengan sabun dan air bersih. Yang kedua, biasakan keramas minimal 2 kali seminggu. Yang ketiga, bilas badan dan rambut hingga bersih agar tidak ada sabun atau shampoo yang tersisa. Lalu yang terakhir, ganti pakaian dalam dan celana dalam 2 kali sehari. Penyakit selanjutnya yaitu penyakit menular cacingan. Cacingan disebabkan oleh infeksi parasit cacing yang tinggal dalam usus manusia. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikutnya. Penyakit menular adalah cacingan. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing yang ditularkan melalui tanah. Kita bisa tertular cacingan jika kita tidak menggunakan alas kaki atau bila kita memakan makanan yang tercemar oleh telur cacing. Biasanya, anak yang cacingan badannya kurus, perutnya buncit, rambut merah, tipis, jarang dan kusam, mata belekan, dan malas belajar. Pencegahan penyakit cacingan adalah memakai alas kaki jika bermain di luar rumah, biasakan cuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas, cuci makanan sebelum diolah, dan memotong kuku seminggu sekali. Oh iya, hindari kebiasaan menggigit kuku ya. Yang terakhir adalah penyakit menular demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, nyeri kepala berat,
nyeri pada sendi, otot, mata, dan tulang, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, pendarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Penyakit menular yang kelima adalah demam berdarah dengue. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk yang menggigit pada pagi dan sore hari. Nyamuk yang menularkan demam berdarah dengue adalah Aedes aegypti yang ciri-cirinya berwarna hitam dengan loreng putih atau belang-belang berwarna putih di sekujur tubuh nyamuk, bisa terbang hingga jarak 100 meter dari tempat menetas. Nyamuk betina menghisap darah di pagi hari dan di sore hari, senang hinggap di tempat gelap dan benda bergantung di dalam rumah, hidup di lingkungan rumah, bangunan, serta gedung. Yang harus diingat untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah dengue adalah mengenakan pakaian lengan dan celana panjang, jangan menggantungkan pakaian, handuk, dan lain-lain di belakang pintu. Lakukan 3M+, menguras tempat penyimpanan air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai, hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk oles atau menggunakan kelambu. Tempat yang biasa dijadikan bertelur atau berkembang biak adalah tempat yang tergenang air bersih dalam waktu yang lama, seperti bak mandi, vas bunga, kaleng bekas, pecahan botol, penampungan air, lubang WC, talang air, dan lain sebagainya. Air kotor seperti got, air keruh, air empang, genangan yang berhubungan langsung dengan tanah bukanlah tempat yang cocok bagi Aedes aegypti untuk bertelur. Teman-teman jangan lupa untuk selalu memeriksa ada atau tidak jentik nyamuk di daerah sekitarmu. Jentik-jentik asalnya dari telur nyamuk yang akan menjadi nyamuk dewasa dan bisa menularkan penyakit. Penyakit lain yang juga ditularkan oleh nyamuk adalah malaria, kaki gajah, dan cikungunya. Oleh karena itu, perhatikan selalu lingkunganmu dan selalu periksa apakah ada jentik nyamuk atau tidak supaya kamu terhindar dari penyakit-penyakit itu. Sekarang, penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular biasanya terjadi karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat yang berakibat penyakit tidak menular diderita. Meskipun kita dekat dengan penderita, kita tidak akan penularan penyakit tersebut. Contoh penyakit tidak menular: sariawan, osteoporosis, asma, hipertensi, epilepsi, diabetes mellitus atau penyakit gula. Kita bahas satu persatu. Penyakit tidak menular sariawan disebabkan karena kekurangan vitamin C. Cara menjaga tubuh: rajin sikat gigi, tidak merokok, dan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Penyakit yang kedua adalah penyakit tidak menular osteoporosis yang disebabkan karena kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Bisa dilihat gambar di layar. Ini adalah pengurangan kepadatan tulang, biasanya terjadi ketika masa tua. Hal yang kita perhatikan menjaga tubuh yaitu berhenti merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D dan kalsium, misalnya susu sapi dan susu kedelai. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. Inilah perbedaan tulang sehat dan tulang osteoporosis. Tulang sehat memiliki struktur atau rongga yang padat dan kuat, sedangkan tulang osteoporosis memiliki struktur yang rapuh, tipis, dan mudah patah. Osteoporosis disebut silent disease
karena tidak menunjukkan gejala, sampai mengakibatkan patah tulang, nyeri tulang, postur bungkuk, dan cacat fisik. Patah tulang yang diakibatkan osteoporosis umumnya terjadi pada pergelangan tangan, tulang pinggul, dan tulang belakang. Mari cari tahu faktor risiko osteoporosis. Kurangnya nutrisi kalsium dan vitamin D. Wanita pasca menopause. Berat badan rendah, rendahnya aktivitas fisik, keturunan genetik, dan gaya hidup tidak sehat seperti mengkonsumsi alkohol, kopi, teh, rokok, minuman bersoda, dan garam secara berlebihan. Cegah osteoporosis sejak dini sebelum terlambat. Lakukan olahraga secara teratur, hindari alkohol, kopi, teh, rokok, minuman bersoda, makanan terlalu asin secara berlebihan. Atur pola makan sehat kaya kalsium. Cukupi kebutuhan kalsium dengan suplemen kalsium bila perlu. Lakukan pengecekan kepadatan tulang minimal 1 kali dalam setahun. Dengan gaya hidup sehat, miliki tulang sehat dan kuat. Penyakit tidak menular selanjutnya adalah asma. Disebabkan karena peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. Tahukah kamu tentang penyakit asma? Asma disebabkan oleh reaksi berlebihan saluran nafas bila terkena debu, asap, udara dingin, virus, makanan, dan lain sebagainya. Penyakit ini ditandai dengan sesak nafas dan nafas berbunyi atau yang biasa disebut dengan bengek atau mengi. Ingat ya, asma tidak menular. Nah, cara mencegah serangan asma, yang pertama, hindari orang yang sedang batuk pilek. Yang kedua, hindari penyebab asma yang berbeda-beda pada setiap orang. Misalnya, asap, debu, bulu, makanan yang merangsang alergi, udara dingin, dan lain sebagainya. Penyakit selanjutnya adalah hipertensi. Hipertensi disebabkan karena tekanan darah tinggi. Biasanya terjadi atau bisa dilihat sering marah-marah. Cara menjaga tubuh yaitu mengkonsumsi makanan sehat, batasi asupan garam, mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan biasanya di dalam kopi, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Untuk lebih jelasnya kita lihat. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm merkuri. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam. Diprediksi, pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Ada 2 faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak,
mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup, ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Namun biasanya, keluhan berikut yang dirasakan: sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak. Setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja. Namun, sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Penyakit selanjutnya adalah epilepsi. Epilepsi atau yang dinamakan kejang disebabkan karena kelainan otak atau infeksi atau bisa penyebab lainnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat dan simak video berikut ini. Kamu pernah dengar tentang penyakit epilepsi? Epilepsi itu juga dikenal dengan istilah ayan. Epilepsi adalah kejang yang tiba-tiba terjadi tanpa didahului demam dan terjadi karena ada kelainan otak akibat infeksi atau penyebab lain. Penyakit ini tidak menular ya, dan juga bukan penyakit turunan atau karena guna-guna. Ada nggak sih bahaya epilepsi itu? Tentu. Bila kejang tiba-tiba terjadi di tempat yang berbahaya, misalnya di atas tangga, di dekat api, di dekat kaca atau cermin, di jalan raya, di dekat kolam, atau yang lainnya yang dapat membahayakan keselamatan diri. Lalu, bagaimana penanganan serangan epilepsi itu? Yang pertama, baringkan miring di tempat yang nyaman, teduh, sejuk, dengan sirkulasi udara yang cukup. Yang kedua, lepas kacamata, jaket, ikat pinggang, dan sepatu. Yang ketiga, bersihkan rongga mulut dari makanan, permen, dan lain sebagainya yang bisa membuat tersedak. Lalu yang keempat, tunggu sampai sadar kembali. Yang kelima, jangan diberi minum apapun sebelum benar-benar sadar karena bisa tersedak. Yang terakhir, ganjal gigi dengan sendok agar lidah tidak tergigit. Penyakit yang terakhir adalah diabetes mellitus atau penyakit gula. Diabetes mellitus disebabkan karena kurangnya hormon insulin dalam tubuh. Cara menjaga tanda dan gejalanya: banyak minum, banyak makan, sering kencing di malam hari lebih dari 4 kali, dan sering lapar. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. Pernahkah kamu dengar tentang penyakit diabetes mellitus atau yang lebih sering dikenal dengan kencing manis? Diabetes mellitus tipe 1 ini adalah penyakit yang disebabkan kurangnya atau tidak adanya hormon insulin dalam tubuh seseorang sehingga kadar gula darah dalam tubuhnya meningkat. Tanda dan gejalanya adalah banyak minum, banyak makan, sering kencing terutama di malam hari yaitu lebih dari 4 kali, dan sering lapar. Kadar gula darah dalam tubuhnya meningkat. Tanda dan gejalanya adalah banyak minum, banyak makan, sering kencing terutama di malam hari yaitu lebih dari 4 kali, dan sering lapar. Nah, itu tadi beberapa pembahasan tentang penyakit tidak menular.